Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bagi yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat sehingga kita dapat berkegiatan dengan baik. Yang kedua, salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan membuat video tafsir Tarbawi dengan surah Al-Baqarah ayat 256 dan surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6. Baik, saya akan membacakan surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Baik, saya akan membacakan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, saya akan membacakan arti dari surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu, sungguh telah jelas yang benar, minal ghayyi, dari yang sesat. Faman yakfur bit-taghuti, maka barang siapa ingkar kepada tauhid atau berhala, wa yu'min billahi, dan ia beriman dengan Allah, faqad istamsaka, maka sesungguhnya ia telah berperang bil urwatil wusqa, dengan tali yang teguh, la infisama laha, tidak akan putus baginya, wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Berikutnya arti dari surah Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, tidak aku menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidak kamu menyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan tidak aku menjadi menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan bukanlah kamu menyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian bagi agamaku dan bagiku agamaku. Baik, saya akan menjelaskan isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 256. Baik, isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 256 adalah, tidak ada seorang pun yang berhak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam, karena Islam adalah agama yang benar dan terang, sehingga tidak ada paksaan terhadap siapapun untuk memeluknya.
sudah terlihat jelas kebenaran dan kesesatan. Siapa yang ingkar terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah dan berlepas diri darinya, kemudian beriman kepada Allah semata, maka dia benar-benar telah berpegang terhadap agama dan sekuat-kuatnya untuk menggapai keselamatan di hari kiamat. Dan Allah Maha mendengar ucapan hamba-hambanya, lagi Maha mengetahui perbuatan mereka dan akan memberi mereka balasan yang setimpal. Baik, kemudian saya akan membacakan isi kandungan dari surah Al-Kafirun ayat 1. Dalam ayat ini, ayat 1 dan ayat 1 sampai ayat 2. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang ia sembah, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak atau menjelma dalam suatu bentuk atau dalam suatu rupa atau bentuk-bentuk yang lain yang mereka dakwakan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tiada tandingannya dan tidak ada suatu baginya, tidak mempunyai anak dan istri, akal tidak sanggup mereka bagaimana dia, tidak ditentukan oleh tempat dan tidak terkait oleh masa, tidak memerlukan perantara dan tidak pula memerlukan penghubung. Maksud pernyataan itu adalah terdapat perbedaan sangat besar antara Tuhan yang disembah orang-orang kafir dan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW. Mereka menyifati Tuhannya dengan sifat-sifat yang tidak layak sama sekali bagi Tuhan yang disembah Nabi. Kemudian ayat kelima dan keenam. Selanjutnya Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad karena sifat-sifatnya. Tuhan yang mereka sembah tidak mungkin dipertemukan kedua macam sifat tersebut. Baik, yang kemudian ayat keempat adalah setelah Allah menyatakan bahwa tidak ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi dan Tuhan mereka, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan yang Maha Suci dari sekutu dan tandingannya. Tidak menjelma pada seseorang yang tidak memihak kepada suatu bangsa atau orang tertentu. Sedangkan Tuhan yang mereka sembah itu berbeda dari Tuhan yang tersebut di atas. Lagi pula ibadah Nabi hanya untuk Allah saja, sedangkan ibadah mereka bercampur dengan syirik dan dicampuri dengan kelalaian terhadap Allah. Maka yang demikian itu tidak dinamakan ibadah. Kemudian yang ayat 6 adalah dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang kafir dengan firman-Nya, yaitu bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu dan bagiku balasan atas amal perbuatanku. Baik, selanjutnya saya akan membacakan keterkaitan dengan pendidikan. Baik, dalam pendidikan itu di dalam surat tersebut ada keterkaitan dengan pendidikan, yaitu toleransi beragama, penolakan syirik, pengajian tauhid, pentingnya menghormati dan tidak mengganggu agama lain, serta menolak syirik dan menganggarkan tauhid. Baik, sekian penjelasan isi kandungan dan keterkaitan pendidikan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.